Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dari kelas 2 SIC dengan NIM 24573108. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan dengan mata kuliah pemrograman framework. Sebelumnya, maaf di sini untuk pertemuan 6. Jadi kita akan memperkenalkan template yang sudah diterapkan, CRUD data warga dan CRUD data sesuai topik bina desa. Kita memilih satu dari tabel yang tersedia. Yang ketiga, memastikan menerapkan redirect, validation, error, fresh data, dan repopulate form, serta menunjukkan referensi template untuk form dan tabel yang akan digunakan. Pastikan progres project kita itu sudah di-push dengan menunjukkan proses get push. Di sini saya mencari template-nya itu dari link yang telah disediakan oleh Bapak. Nah, setelah saya mencari, saya mendapatkan template-nya. Seperti ini template referensi yang saya gunakan. Kemudian kita langsung saja ke VS Code. Di sini di bagian out controller, tadi kan sudah dijelaskan kita itu ada validation, redirect, error, sama repopulate form. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama kali validate. Nah, di sini kita akan mengecek input yang dikirim, itu seperti username, password. Jadi kalau salah, dia langsung redirect kembali ke form dengan error message otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada redirect. Jadi kegunaannya itu bagian yang memindahkan pengguna ke halaman lain setelah aksi selesai, sama seperti return back kalau nggak salah. Kemudian kita ada ke bagian error. Ke bagian error ini dia ada di return back. Nah, di sini ini bagian yang mengirimkan pesan notifikasi. Nah, selanjutnya ada di repopulate form, itu ada di index blade. Nah, itu ada di input type. Untuk repopulate form itu ada di login blade. Nah, di bagian nih input type alt username. Nah, ini nih akan mengisi kembali input nama setelah redirect akibat validasi gagal. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan ke bagian profil controller. Nah, di sini ada $data profile all return view profile.index compact data. Nah, artinya kita mengambil semua data dari tabel profil, lalu kita kirimkan ke folder view profile index.php. Nah, kemudian ada yang namanya create. Ya, yang bagian create. Nah, ini nih menampilkan form untuk menambahkan profil baru, atau kita create form. Nah, selanjutnya ada public function store. Ini fungsinya untuk menyimpan data baru dari form ke database. Jadi create action. Ada yang ini $validate request validate. Jadi kita ini akan menginput, simpan ke database, lalu redirect ke halaman daftar profil. Selanjutnya ada public function show. Nah, ini nih kita menampilkan detail satu profil
tertentu. Jadi kita read. Jadi kita mengambil satu data berdasarkan ID dan kita menampilkan di show black-nya. Kemudian ada public function edit. Nah, ini kita mengambil data dari profil yang mau kita edit dan kita tampilkan di form edit. Kemudian ada public function update. Nah, public function update ini fungsinya itu untuk menyimpan hasil perubahan data ke database atau update action. Nah, artinya kita memvalidasi data baru, lalu kita menyimpan perubahannya itu ke database, lalu kembali ke halaman profil. Kemudian ada destroy, public function destroy, itu tuh menghapus data profil dari database atau delete. Jadi kita menghapus data berdasarkan ID, lalu kita menampilkan pesan sukses. Kemudian nah, selanjutnya kita ke bagian dashboard controller. Nah, di sini kita ini controller ini nih dipakai untuk menampilkan halaman dashboard atau beranda tamu. Jadi bagian lain itu masih kosong dan kita bisa isi nanti kalau dashboard kita ini juga butuh CRUD-nya. Ini di bagian public function index-nya itu ada return view guest dashboard. Selanjutnya kita pergi ke model. Nah, di dalam model ini ada beberapa file, yaitu agenda, berita, galeri, kategori berita, media, profil. Yang pertama kita ke agenda. Nah, di sini ada tabel agenda. Di sini primary key-nya itu agenda _ ID. Nah, untuk isi kolomnya itu ada judul, lokasi, tanggal mulai, tanggal selesai, penyelenggara, dan deskripsinya. Nah, untuk relasinya itu dia ada media di public function media dan menggunakan return seperti ini. Selanjutnya kita ke berita. Nah, di berita ini sebenarnya sama aja tampilannya. Di sini menggunakan tabel berita, primary key-nya itu berita ID. Nah, untuk isi kolomnya itu seperti kategori ID, judul, isi HTML, penulis, status, terbit, dan seperti yang telah saya tampilkan. Nah, seperti tadi juga, di sini dia memiliki relasi, yaitu ada relasi kategori serta media. Nah, untuk di kategori ini satu kategori berita, jadi dia itu relasinya itu nah, di sini dia ada dua relasi. Yang pertama itu relasinya itu public function kategori, yang kedua itu media. Sama aja sebenarnya kayak yang sebelumnya. Selanjutnya ke bagian galeri. Untuk galeri itu sama aja, dia menggunakan tabel galeri. Terus primary key-nya itu galeri _ ID. Untuk isi kolomnya itu ada judul dan deskripsi. Nah, relasinya itu berupa media dan menggunakan return seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke kategori berita. Nah, kategori berita itu dia menggunakan isi kolomnya itu ada nama,
slug dan deskripsi. Untuk tabel dan primary key-nya itu sama aja, nah returnnya menggunakan return ini. Selanjutnya ke media. Nah, ke media ini sama aja, tabelnya tabel media, dan isi kolomnya itu ada ref table, ref ID, pet, tab, sama caption. Nah, returnnya itu menggunakan return ini. Selanjutnya ke profil. Profil itu sama, untuk isi kolomnya itu ada nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, alamat kantor, email, telepon, visi, misi, dan logo. Untuk relasinya itu di bagian profil ini memang tidak ada, karena emang nggak ada. Jadi intinya itu media itu dipakai sebagai relasi umum untuk kita mengupload gambar atau file. Nah, kalau untuk berita, agenda, dan galeri itu kita semuanya memakai media juga. Nah, kategori berita itu kita hanya untuk mengelompokkan berita. Profil itu untuk data identitas, instansi, atau desa. Selanjutnya kita ke selanjutnya itu kita ke migration dulu. Nih, saya sudah buat migrationnya. Nama migrationnya itu create underscore profile underscore table. Cara buatnya itu sama aja, kita ke terminal untuk PHP artisannya. Nah, jadi tujuan migration ini untuk membuat struktur tabel profil dengan kolom-kolom seperti ini. Nih, yang telah saya buat seperti tabel profil ID, nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, alamat kantor, email, telepon, visi, misi, dan logo. Nah, bagian public function down ini dijalankan saat rollback. Nah, jadi fungsinya itu untuk menghapus tabel profil kalau migrationnya itu dibatalkan. Selanjutnya kita pergi ke views. Di dalam views itu ada folder profil. Nah, di dalam folder profil itu baru ada file create.blad.php, edit.blad.php, index.blad.php. Nah, di sini saya akan pertama kali menjelaskan index.blad.php. Nah, di bagian indeks ini nih halaman utama untuk menampilkan daftar profil desa. Nih, untuk menampilkan daftar profil desa. Atau bisa juga disebut dengan fitur read. Serta di bagian indeks ini dia menyertakan tombol tambah, edit, dan hapus. Dengan kata lain, ini dia dalam konsep CRUD. Di dalam index.blad.php ini kita menggunakan navbar. Nah, navbarnya itu berupa profil, kategori berita, agenda, galeri. Navbar ini sesuai dengan project Bina Desa kita yang telah ditentukan di awal pertemuan.
Nah, if session sukses ini dia menampilkan pesan hijau. Jadi saat pengguna itu berhasil menambahkan, mengedit atau menghapus data, jadi pesan ini dikirim dari controller lewat with success atau pesannya. Kemudian untuk di for each ini berupa perulangan data. Jadi dia menampilkan data profil yang diambil dari database lewat profil controller. Lalu setiap profil itu ditampilkan dalam bentuk card. Kemudian di tombol edit. Nah, tombol edit itu dia menggunakan ini root profile edit, profile ID ini menggunakan parameter nilai ID-nya. Kemudian ini untuk hapus. Nah, ini nih untuk di dalam tabelnya sama sih seperti yang tadi. Lalu kita pergi ke create.get.php. Nah, create ini nih dia ini bagian from input untuk menambahkan data profil desa baru. Nah, ketika tombol simpan itu ditekan, datanya itu akan dikirimkan ke database profil controller. Nanti kita akan cobakan. Sekarang di sini saya untuk menjelaskannya dulu. Yang H2 style ini nih judul halaman. Jadi dia itu akan ditampilkan di tengah dengan warna pink. Itu sesuaikan dengan selera kita aja. Kemudian ada from action. Nah, untuk action ini dia mengirimkan data ke root profile store. Untuk method postnya ini dia metode untuk menambahkan data baru. Kalau ends type ini dia agar bisa mengupload file. Jadi kita bisa memasukkan media. CSRF ini berguna untuk keamanan Laravel. Jadi dia itu sangat aman untuk form. Nah, untuk label-label semua ini, kolom ini nih isian data profil, nama, desa, kecamatan, dan lain-lain. Nah, semua kolom ini nih wajib diisi, makanya dia itu required, kecuali logo. Kecuali logo. Untuk yang ini wajib, kecuali logo. Kemudian lanjut ke edit.blade.php. Nah, halaman ini nih digunakan untuk mengedit atau memperbarui data profil desa yang sudah ada di database. Nah, ini sama seperti tadi. Ini untuk judul halaman, menandakan pengguna sedang mengedit atau mengedit data profil. From action ini membuka form untuk mengirimkan data ke root dengan ID tertentu yang telah kita punya. Nah, metode post ini nih dikombinasikan dengan metode put agar Laravelnya ini tahu kalau ini nih permintaan update data.
Nah, untuk input-input yang di dalam label ini, dia itu menampilkan nilai lama dari database, misalnya dari nama desa yang sebelumnya. Jadi kita nih menjaga input pengguna jika validasi itu gagal. Di sini saya akan melakukan untuk form regis dan loginnya. Di sini kita akan regis dulu. Saya akan memasukkan namanya Ayu, emailnya ayu@gmail.com, username-nya Ayu, passwordnya jangan lupa untuk di awal itu kapital. Nah, sini kita memasukkan username yang tadi. Nah, di sini sudah ada, lanjut ke halaman profil. Nah, di sini saya sudah ada mencoba sebelumnya, jadi kita akan nambah profil. Desa Suci, Kecamatan Kembarsari, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau, alamat Jalan Nanas, emailnya ayu@gmail.com. Di sini untuk nambah fotonya bisa, tapi saya nggak nambahin. Kita simpan, sudah tersimpan. Nih, Desa Suci dengan ID profilnya 4. Coba kita edit jadi Desa Bersih. Nah, sudah ada. Kita coba hapus. Sudah berhasil. Sini saya akan mencoba untuk git. Yang pertama itu ada git add, kemudian git status. Nah, setelah git status kita akan git commit. Nah, git commit ini saya akan mengganti pertemuan 6. Nah, setelah itu kita git status lagi. Git status, sorry. Kemudian kita akan coba ini, ngecek. Nah, sudah ada guys. Nih, sudah di git ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan git push, git add, terus git commit min m project 6, baru git push. Nah, di sini saya sudah coba git yang sebelumnya ini untuk pertemuan 6. Nah, di GitHub-nya sudah ada ya. Ini guys, sesuai. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.